Luwata itu barang temuan. Luwata ialah barang-barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Jadi Bapak Ibu, barang temuan itu memang di tempat yang orang tidak menyimpan di situ. Kok di dompet orang, kok di lemari orang, kok di laci orang, itu tidak dipotong lah. Itu mandiang namanya. Jadi luqatah ini memang barang temuan, dan di sini disebut barang oleh sebagian ulama memang barang yang bernilai, barang yang berharga. Yang kita temukan tidak di tempat biasanya itu ditaruh di situ. Seperti kita sampaikan tadi di jalan, ada uang di jalan, siapa yang menaruh uang di jalan? Berarti ini barang luqatah. Atau kita siap nonton olahraga, nonton bola, nonton voli, nonton badminton, apapun itu. Lalu ternyata di tempat duduk penonton ada dompet. Siapa yang naruh dompet di atas kursi penonton? Tidak ada. Berarti itu barang luqatah. Artinya barang yang berharga, yang bernilai, yang letaknya tidak pada tempatnya. Itu luqatah. Tapi kalau kita sedang duduk di rumah orang umpamanya, lalu kemudian ada barang berharga yang memang diletakkan sebagai hiasan di rumahnya atau di tempat lain, maka itu bukan barang luqatah. Jadi dijelaskan di sini luqatah ialah barang-barang berharga yang bernilai yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Berarti tidak dimiliki oleh siapapun, tidak ada tanda pemiliknya di situ, Bapak Ibu. Atau kita tak tahu. Jangan sampai barang yang jelas di situ ada nama pemilik. Seperti dompet, jelas ada KTP-nya. Atau mungkin seperti, ya awak tahu lah yang punya jawi Modeko atau yang punya Kambiang Modeko atau yang punya barang Modeko, apa tuh dia? Tak ada yang lain. Nampak di jalan. Maka berarti itu punya bapak itu. Maka ketika kita menemukan barang, dua syaratnya: barang bernilai, tidak di tempat biasanya, dan tidak diketahui siapa pemiliknya, maka itu disebut barang luqatah. Nanti dijelaskan dalam hukumnya dan hukum-hukumnya. Lanjut. Hukum mengambil barang temuan. Awak jalan, nampak peti 200.000. Kalau peti 2.000 besok tak perlu hukum tidak ada. Ikut 200.000 boleh buang. Apa hukum kita ambil uang itu? Itu deh. Apakah sunnah kita ambil? Tentu untuk menyelamatkannya. Atau wajibkah kita ambil? Atau makruh? Jadi Bapak Ibu, kalau kita lewat jalan atau di tempat yang tidak semestinya ada harta di situ, ada barang bernilai di situ, apa hukumnya kita ambil? Lihat kondisi kita. Bisa jadi dia sunnah, bisa jadi wajib, atau makruh, bahkan bisa jadi haram. Kapan dia sunnah? Silakan. Ada 3 hukum yang kita di sini. Yang pertama sunnah, bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa ia sanggup mengerjakan segala yang bersangkutan dengan pemenuhan barang itu sebagaimana mestinya. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu ya. Hukumnya sunnah kalau kita yakin bisa menjaga barang itu, kalau itu barang mati. Tapi kalau ternyata yang kita temukan itu kambing orang, anak kambing. Nah, kalau kita yakin kita bisa merawat anak kambing ini dengan baik, dan memang tidak ada lagi orang lain yang akan menyelamatkannya, atau mungkin ada 1-2 saja, artinya tidak banyak orang yang akan menyelamatkannya, kita nampak nih. Kita yang nampak kambingnya, anak kambing tersesat, atau tiba-tiba anak kambing itu masuk ke dalam rumah kita. Ketika ditanya-tanya di Cidari, tidak ada orang yang punya. Tidak pernah ada yang mengaku di sekitar rumah kita. Boleh jadi ini kambing orang jauh, atau rombongan kambing, atau mungkin mobil bawa kambing satu jatuh atau bagaimana. Ini luqatah nih. Nah, apa hukumnya kita ambil? Kalau kita rasa mampu melihara anak kambing itu, maka sunnah hukumnya untuk kita selamatkan. Artinya ini menyelamatkan barang saudara sesama muslim kita. Itu dulu sangkaan kita. Walaupun nanti ternyata yang punya non muslim ya tidak apa-apa, kita berbuat baik kepada manusia. Toh kita tinggal di kalangan muslim, mayoritas muslim, lalu ada barang temuan, kemungkinan besar ini milik muslim.
maka kita selamatkan sebagaimana kita juga mau diselamatkan harta kita oleh orang lain saat kita menjatuhkannya atau menghinakannya. Ini bentuk praktik dari sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah, sampai kalian mencintai saudara sesama muslim sebagaimana kalian mencintai diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan untuk diri kita, itu yang kita lakukan untuk saudara sesama muslim. Kalau mau sempurna iman. Artinya orang yang egois itu kan disebut dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Memang apa itu teksnya itu untuk para pedagang. Celakalah. Kalau celaka, kalau Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan celaka, itu artinya merugi dunia akhirat. Kalau merugi dunia, bisa jadi berkahnya dicabut. Kalau merugi akhirat, kira-kira apa? Rugi akhirat, neraka. Wailul lil mutaffifin. Celakalah, merugilah orang-orang yang curang dalam menimbang. Nah, ini kan teksnya untuk pedagang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ketika ino yang minta ditimbang, ketika orang menimbang untuk ino siapa itu? Assalamualaikum, stay anu nai. Ketika dia minta tolong orang, ketika orang menimbang untuk ino, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Giliran dia yang menimbang orang lain, Allah sedikit kadang dia curangi dan seterusnya. Ini teksnya memang untuk para pedagang, tapi konteksnya Bapak Ibu lebih luas lagi. Apa contohnya? Ketika harga diri kita, ketika harta kita, ketika hak kita diambil oleh orang lain, dipermalukan oleh orang lain, kita marah. Tapi ketika hak saudara kita, harta saudara kita dihilangkan atau dipermalukan oleh orang lain, kita tidak marah, kita diam saja. Giliran untuk Allah, wa tuntui. Giliran untuk orang, padahal saudara kita sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka ini juga disebut al-mutaffifin. Sama, ketika kita ingin harta kita dijaga oleh orang lain, maka coba jaga juga harta orang yang ada di depan kita, kita selamatkan. Nah, ini bentuk praktek hadis Nabi tadi agar sempurna iman kita. Dan Bapak Ibu jelas dalam kaidahnya dikatakan kama tadinu tudan, sebagaimana kamu memperlakukan orang, maka seperti itu kamu akan diperlakukan. Kita jaga harta orang, maka dengan izin Allah orang pun juga akan menjaga harta kita. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai sejenis dengan amal yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, sunnah hukumnya dalam rangka menjaga persaudaraan, menjaga persatuan dan menyempurnakan iman, sebagaimana hadis-hadis yang kita baca tadi. Ini yang pertama, hukumnya sunnah. Nah, kapan dia jadi wajib? Hukum yang kedua itu wajib apabila berat sangkaannya bahwa barang itu akan hilang dengan sia-sia kalau tidak diambil. Ya, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini ada barang berharga, ada barang bernilai di depan rumah kita atau dalam pagar kita atau dalam perjalanan kita. Kalau barang berharga ini tidak kita selamatkan, tidak akan ada orang lain yang akan menyelamatkan, dan ini akan menjadi israf, akan menjadi sia-sia. Kambing ini akan jadi bangkai, habis, selesai, tidak ada lagi. Jadi ketika kita yakin kalau tidak mau selamatkan kita, kalau tidak mau selamatkan anak jauh itu, kalau tidak mau selamatkan anak kambing itu, kalau tidak saya selamatkan barang luqatah ini, maka akan menjadi sia-sia. Kan Allah yang berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan buang-buang. Kalau bisa diselamatkan, maka selamatkan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, dia bisa jadi wajib. Apalagi kita yakin tidak ada orang lain, hanya kita satu-satunya yang mampu menyelamatkan harta yang ada di depan kita ini. Jadi Bapak Ibu, ini selaras dengan ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Jadi dalam Islam Bapak Ibu ada namanya, dalam fikih dibahas, usul fikih, maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah itu artinya adalah maksud-maksud tujuan agama ini diturunkan. Jadi Bapak Ibu, maqasid itu artinya maksud-maksud. Sudah jadi bahasa Indonesia, maksud.
Syariah berarti syariat. Kenapa Allah turunkan ini? Kenapa Allah turunkan? Kenapa Allah haramkan zina? Kenapa Allah haramkan mencuri? Kenapa Allah haramkan macam-macam? Ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan, ada yang diwajibkan, ada yang disunnahkan, ada yang makruh, ada yang mubah. Kenapa? Maka jawabannya tidak lepas dari 5 hal. Syariat ini diturunkan untuk menjaga 5 hal. Syariat ini diturunkan untuk menjaga yang 5 ini. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama kita. Kenapa diwajibkan sholat? Biar terjaga agama seseorang. Ya kalau nggak sholat, apa biasanya penilaian apa ibu? Dia sebenarnya sembahyang tidak langsung tercoreng agamanya. Maka dengan mendirikan sholat kita menjaga agama kita. Itu maksud dan tujuan. Kenapa kita diperintahkan mendirikan sholat? Supaya terjaga agama kita, kita dilarang melakukan perkara-perkara yang tidak jelas. Kenapa Bapak Ibu tidak boleh sholat subuh 3 rakaat? Kenapa tidak boleh sholat zuhur 2 rakaat? Ambulan biasa di subuh kurang di zuhur. Tidak bisa. Kenapa? Demi menjaga agama, supaya agama ini tidak dipermainkan. Ini satu. Yang kedua Bapak Ibu, menjaga jiwa. Agama ini diturunkan untuk menjaga jiwa. Makanya kita tidak boleh bunuh diri. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang bunuh diri, maka Allah akan azab dia di neraka dengan cara dia membunuh dirinya. Emang ada racun tikus bisa menjadi narko segala macam? Allah paling pandai dan Allah sebaik-baik pemberi balasan. Allahu azizun dzul intiqam. Tak boleh bunuh diri, haram bunuh diri. Karena orang bunuh diri itu berarti orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Dan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir yang tidak beriman. Dia punya banyak masalah, dia punya banyak penyakit, dia punya banyak musibah, banyak problemnya. Lalu Allah mati saja boleh. Dia tak yakin Allah yang akan menyelesaikan masalahnya. Dia tak yakin Allah akan mengangkat musibahnya, akan menyembuhkan penyakitnya. Tak yakin kan? Bunuh diri kan? Maka nanti di akhirat azabnya adalah sebagaimana dia bunuh diri. Kenapa diharamkan bunuh diri? Untuk menjaga jiwa. Haram bunuh diri. Jangan main-main. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan barang siapa yang membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan, maka seakan-akan dosa, maka dosanya sama dia dengan seakan-akan membunuh semua orang. Kenapa itu diturunkan Allah? Kenapa syariat hukuman membunuh itu seperti itu? Karena memang demi menjaga jiwa. Kenapa yang membunuh harus dibunuh Bapak Ibu? Ini dalam qisas, bukan dalam, kalau dalam undang-undang lain lagi ceritanya. Kalau dalam qisas an-nafsu bin nafsi, jiwa hanya bisa dibayar dengan jiwa. Kenapa? Satu, supaya pembunuh ini tidak membunuh lagi. Yang kedua, supaya orang yang melihat mengambil pelajaran. Kalau saya membunuh, nanti saya juga dibunuh. Akhirnya terjagalah banyak jiwa. Ini yang kedua. Yang pertama tadi menjaga agama. Islam syariat diturunkan agar agama kita terjaga. Yang kedua agar jiwa kita terjaga. Yang ketiga, kehormatan kita, Bapak Ibu, keturunan kita terjaga. Makanya diharamkan zina, supaya tidak ada anak yang tidak jelas siapanya. Terjaga kehormatan. Tidak boleh LGBT, tidak boleh zina. Disyariatkan pernikahan, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Disyariatkan pernikahan untuk apa? Supaya ada tanasur, supaya ada keturunan terus, supaya tidak putus keturunan manusia ini. Lalu muncul pula ada istilah Bapak Ibu mungkin dengar child free. Kalau Bapak Ibu mengikuti media sosial Bapak Ibu, ada namanya dia ingin menikah tapi tidak dia punya anak. Itu tidak sesuai dengan maqasid syariat. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah agar manusia ini terus berpopulasi, terus bertambah populasi. Itu salah satu tujuan. Kalau disebut banyak tujuannya, gimana lagi? Bahkan itu bisa disebut salah satu tujuan inti. Walaupun kalau ada orang menikah sudah berusaha punya anak tapi tidak juga dikasih Allah, itu tidak gagal. Yang salah itu adalah menutup pintu untuk punya anak. Saya tidak mau punya anak, tidak mau sama sekali. Itu yang tidak benar, tidak sesuai dengan maqasid syariah. Yang keempat, menjaga akal. Karenanya diharapkan khamar Bapak Ibu, tidak boleh mabuk-mabukan. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang tiba-tiba lah boleh saja lalu saja di buku pagar.
di ruko Pak Ibu. Kan alhamdulillah di Indonesia khususnya di Padang ini kan tidak separah di luar negeri sana. Di Bapak Ibu dimuliakan Allah, di tempat yang banyak minum-minuman keras, ya kita pernah lihat videonya saja seperti di Korea Selatan, kan banyak orang mabuk. Itu banyak orang yang kencing sembarangan, buang air sembarangan, merusak fasilitas umum, tabrakan lah, mengganggu orang dan seterusnya karena mabuk. Hilang akalnya. Allah haramkan khamar untuk menjaga akal supaya kita tetap rasional, supaya kita tetap berpikir logis, supaya kita tidak meninggalkan agama gara-gara sedang mabuk mungkin lalu kita ucapkan sesuatu yang tidak benar, atau gara-gara mabuk mungkin hilang akal kita bunuh orang. Betapa banyak orang seperti itu. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini tujuan diturunkannya syariat untuk menjaga akal. Yang kelima, untuk menjaga harta. Untuk menjaga harta. Walaupun ini di urutan kelima, tapi dia masuk 5 inti tujuan agama ini diturunkan. Kenapa diwajibkan zakat? Untuk menjaga harta kita supaya tetap bersih. Kenapa diwajibkan berinfak? Untuk melengkapi atau mencukupi kebutuhan orang-orang yang miskin, yang fuqara, yang du'afa. Bahkan Bapak Ibu dimuliakan Allah, salah seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang mau mengambil hartaku?" Lawan, kata Rasulullah. Kalau seandainya saya melawan dan dia mati, kamu dapat pahala. Dan kalau seandainya saya yang mati, kamu syahid. Tapi tentu para ulama memberikan syarat dan ketentuan untuk hal ini. Ini sebagai orang mau seorangnya, atau itu misalnya. Kalau mungkin lawan. Kalau Rasulullah waduh masih bisa lawan. Tapi kalau bisa balik seorang, nah di situ kita berpikir rasional. Tapi bayangkan Bapak Ibu, orang yang mati menjaga hartanya syahid. Bahkan seorang suami, seorang ayah yang mati, yang wafat dalam keadaan mencari nafkah, syahid. Menjaga harta. Makanya kita tidak boleh buang-buang harta. Kan sudah beberapa kali kita jelaskan, ada israf dan tabdzir. Kalau israf kan dalam Al-Quran tadi kita bacakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan melebihi porsi. Itu maksud tusrifu. Jadi kalau ada anak makan, biasanya makan satu piring, ngambil 2 piring. Itu dalam bahasa Quran tidak mubazir, tapi itu namanya israf. Kamu israf, porsinya 1 diambil 2, melebihi porsi yang seharusnya, melebihi qadrul hajah. Ibu-ibu pokoknya para luameh pokoknya sekian gram. Kalau luameh lebih coba, boleh lebih lah, itu kan investasi, bisa dizakatkan. Atau mungkin ibu-ibu sebenarnya para mutas ya. Ikut di lemari lah diurusin. Itu israf, berlebihan, melebihi kebutuhan. Cobalah Pak tanyalah barang tas yang dipakai, mana yang tas dipakai, lah 3 tahun ikut sampai dipakai, dan sebagainya tidak pernah dipakai, dan 2 balenya tidak pernah dipakai. Itu israf. Kita tidak butuh, kita beli juga, kita tidak perlu, kita ambil juga, kecuali niatnya untuk berbagi, untuk hadiah, sedekah, itu lain cerita. Itu israf. Karena mubazir, wala tubazir tabdzir, kata Allah. Jangan kalian mubazir. Mubazir itu sederhananya Bapak Ibu, membelanjakan harta untuk maksiat. Kita main judi dengan harta kita, itu mubazir, teman setan. Termasuk bagi kami pribadi, beli tiket konser apapun, misalnya nyanyi campur laki perempuan, masuk mubazir. Termasuk bagi kami pribadi, ini kita bisa berbeda pendapat, termasuk beli tiket nonton bioskop, itu mubazir, ikhwan syayatin. Karena bioskop itu campur laki perempuan. Oh aman Ustaz, ambo ndak bawa polusi, ambo bawa seorang saya, kok mati di situ apa ini? Kecuali bisa laki-laki perempuan, hari Senin jalan laki-laki, hari Selasa jalan perempuan, nah itu dalam nonton bioskop. Kadang anak-anak awak mau itu, tidak ada masalah do pak mah, tidak ada bawa cewek, tidak ada iyo. Tapi bayangkan Bapak Ibu, ini sederhana saja. Kalau mau ditanya tempat itu baik atau tidak, sederhana saja. Awak ingin mati di situ atau tidak? Begitu saja. Saya menonton konser, baik atau tidak Ustaz? Sebelum mau jawab, ingin mati di situ. Enggak, berarti apa artinya itu?
bioskop baik atau tidak, mau mati di sana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu termasuk mubadzir, membelanjakan harta untuk kemaksiatan bukan untuk ketaatan. Walaupun untuk beberapa hal tadi kita bisa berbeda pendapat. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, poin kita yang kelima ini hifzul mal, menjaga harta. Hifzul artinya menjaga. Mal kalau jadi bahasa Indonesia lupa mal, mall. Mal itu artinya harta. Mall itu artinya sampai buang harta tadi. Ada mall, tempat belanja, mal. Jadi hifzul mal artinya menjaga harta. Termasuk tadi saat menyelamatkan harta orang lain. Ketika kita yakin mampu menjaga harta ini dan tidak ada orang lain yang berkemungkinan akan menyelamatkannya, maka jangan biarkan dia terbuang sia-sia. Ini yang kedua hukumnya, wajib. Tapi ada masanya kita lebih baik tidak mengambilnya. Tinggalkan saja, biarkan saja. Kapan itu? Ketika hukumnya makruh. Silakan. Hukum yang ketiga itu makruh bagi orang yang tidak percaya kepada dirinya, boleh jadi dia akan berkhianat terhadap barang itu di kemudian hari. Salah satu bentuk pengkhianatannya Bapak Ibu adalah ketika datang orang yang punya, lepas ini yang punya itu asal beli, tak dorong dia, atau pengkhianat. Kalau kemungkinan akan seperti itu, tak usah diambil, biarlah sia-sia. Kan Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah, jangan kalian campakkan diri kalian kepada kecelakaan. Artinya sesuatu yang kita tidak mampu tidak usah lakukan. Jangan paksakan sehingga pada akhirnya kita menjerumuskan diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau rasanya kita tidak bisa amanah, ada anak kambing di depan kita, di depan pagar kita tidak bisa menjaga, tidak pula bisa kita antar ke orang lain, tidak pula bisa kita jual. Tidak pula bisa kita jual, kan bisa saja dia jual anak kambing ini lalu dia simpan uangnya, kan bisa saja. Dia tidak bisa kasih ke orang lain yang mampu merawat anak kambing itu, dia tidak bisa jual, tidak juga bisa dia jaga. Saya tidak amanah. Boleh jadi 2 hari lah bos beli, bikin kambing guling, anak kambing enak, kambing muda. Tergoda. Maka kalau seperti ini makruh punya diambil. Lebih baik dia tinggalkan. Lebih baik dia tinggalkan. Nah, ini 3 hukum yang melekat ketika kita melihat barang temuan tadi. Luqatah namanya. Barang berharga, barang bernilai yang ada di hadapan kita, dan itu di tempat yang memang tidak ada orang yang punya di situ dan tidak biasa orang menyimpan barang di sana. Berikutnya rukun luqatah. Sekarang Rukun luqatah. Pertama, ada yang mengambil. Jika yang mengambil adalah orang yang tidak adil, hakim berhak mencabut barang itu dari orang tersebut dan memberikannya kepada orang yang adil dan ahli. Begitu juga kalau yang mengambilnya adalah anak kecil, hendaklah diurus oleh walinya. Ya, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, disebut luqatah, satu ada orang yang menyelamatkannya. Ada awak yang menyelamatkan uang, emas mungkin, perak mungkin, anak kambing, anak sapi, ada yang menyelamatkan. Lalu Bapak Ibu dimuliakan Allah, hakim mungkin, ya kalau kita mungkin di sini hakim pengadilan agama, mungkin kurang seperti itu, atau pemimpin, orang yang berkuasa, atau mungkin boleh juga Pak RT. Ya, umpamanya Bapak Ibu di RT beliau ditemukan seekor anak kambing. Lalu yang menemukannya Ustaz Azkar. Pak RT tahu Ustaz Azkar, oh sebentar itu disebelikan dia. Maka Pak RT berhak bilang, Ustaz, buat dia orang yang lebih bisa menjaga. Itu maksud hakim di situ, orang yang berkuasa. Dan memang keputusannya didengar. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang menemukan itu adalah anak kecil, maka yang menjaga adalah walinya, ayahnya, pamannya, kakeknya. Jangan biarkan anak kecil itu yang memegang harta temuan yang bernilai dan berharga tadi. Ini yang pertama rukunnya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, harus ada yang menemukan. Tapi kalau seandainya barang itu terbiarkan saja di tanah, maka dia tidak dianggap barang luqatah, dalam artian dia tidak terjaga, karena dia dibiarkan saja. Tak ada orang yang menjaganya, tak ada orang mengambilnya. Ini yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, bukti barang temuan. Nah, bukti barang temuan ini Bapak Ibu ya macam-macam pula ya. Itu mengikut adat istiadat setempat lah. Umpamanya di Suro Gadang ini kalau barang temuan itu dianggap barang temuan kalau begini-begini. Jadi tidak ada bukti secara syariat yang dinaskan, yang kata Rasulullah kalau begini maka barang temuan. Tidak. Bukti di sini adalah terpulang ke adat, terpulang ke kebiasaan setempat. Dan sebenarnya Bapak Ibu, barang luqatah ini menguji keimanan pribadi-pribadi kita. Walaupun buktinya dipulangkan kepada kebiasaan setempat, artinya masyarakat secara umum, tetapi luqatah ini menguji keimanan kita. Sebab sekali lagi itu tidak pernah menjadi milik kita. Nah, itu poin. Itu poin. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya apa hukum barang luqatah, tadi sudah disebutkan, hukum mengambilnya sudah disebutkan, hukum barangnya kalau dimakan bagaimana? Kalau dijual bagaimana? Nanti akan dijelaskan. Jadi Bapak Ibu, dia tidak menjadi milik kita. Ada ketentuan-ketentuannya nanti. Lanjut. Suatu yang ditemukan ada 4 macam. Nah, ini jenis-jenis barang yang kita temukan. Jenis-jenisnya. 1. Barang yang dapat disimpan lama seperti emas dan perak hendaklah disimpan di tempat yang sesuai dengan keadaan barang itu. Kemudian diberitahukan kepada umum tempat-tempat yang ramai dalam masa 1 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu uang, kalau ameh rasanya dalam 30 tahun itu ada ibu yang sebut ameh di jalan. Kayaknya ameh atau pitih mungkin. Nah, kalau pitih bisa jadi macam-macam lah. Pitih yang tabulung, pitih dalam amplop, bisa jadi. Lalu kita temukan uang kemudian nilainya 1 juta. Nah, maka Bapak Ibu, ini jenis barang temuan yang pertama, yaitu barang yang bisa disimpan lama. Artinya barang yang bernilai dan dia bertahan lama. Maka hendaknya disimpan dan diumumkan. Kalau sekarang berarti di Facebook, di Instagram, di media sosial atau di media mainstream, di koran, di TV, di radio, umumkan selama 1 tahun. Umumkan terus. Apakah bisa setiap hari, bisa sekali seminggu, penting rutin diumumkan selama setahun. Itu bentuk usaha bahwasanya ini bukan barang saya. Ayo, siapa yang punya ini? Siapa yang punya uang ini? Diumumkan. Ini yang pertama. Ini Rasulullah pernah bersabda, baca hadis Nabi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An Zaid bin Khalid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an luqatati dhahabin awil wariki فقال حفاظها وركاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها فأديها إليه وإلا فشأنك بها. Jadi Bapak Ibu, barang yang kita temukan itu setelah setahun baru bisa kita pakai. Setelah diumumkan setahun baru bisa kita pakai. Kata Rasulullah, kalau datang orangnya kembalikan. Kalau tidak, maka terserahmu ini maksudnya sudah bisa kita pakai. Tapi kalau datang orang itu setelah setahun, artinya kalau mau memakainya, kita harus tahu dan yakin kita bisa memulangkannya. Pemanya kambing tadi Bapak Ibu sudah setahun nih, sudah 2 tahun usianya, itu sudah bisa disembelih. Maka saat kita mau halal kita sembelih halal boleh. Tapi nanti ketika datang orang yang punya, maka kita harus mampu untuk mengembalikan. Jadi setahun masanya untuk mengumumkan. Ini yang pertama. Ketika barang itu memang barang yang bisa disimpan lama. Yang kedua, barang yang tidak tahan disimpan lama, seperti makanan. Orang yang mengambil barang seperti ini boleh memilih antara mempergunakan barang itu asal dia sanggup menggantinya apabila bertemu dengan yang punya barang. Ya, jadi boleh. Yang pertama boleh dimakan. Pokoknya Bapak Ibu nampak ya makanan lah. Boleh dimakan, boleh. Dengan catatan saat dimakan kita yakin nanti kalau datang orang yang minta, yang punya, maka kita bisa menggantinya. Atau bagaimana Pak? Atau dia jual, uangnya hendaklah dia simpan agar telah dapat diberikannya kepada pemiliknya apabila bertemu. Ya, ini bisa aja dijual, lalu uangnya disimpan, nanti uangnya itu diberikan kepada
pemilik. Kalau pemiliknya datang 3 minggu setelah itu, mana makanan saya? Kalau makanan kamu saya pegang ada luasa. Nih saya jual makanannya, nah ini uang ambil. Itu benar. Oke, kan terjaga harta tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga barang yang dapat tahan lama dengan usaha. ini dengan usaha. Kalau tadi kan barang yang tahan lama tapi tidak ada usaha, uang nanti simpan aja uang. Usahanya ya pastikan aman saja. Kalau ini ada usaha, seperti susu dapat disimpan lama apabila dibuat keju. Yang mengambil langkah memperhatikan yang lebih berfaedah bagi pemiliknya. Jual atau dibuat keju. Ya maksudnya umpamanya Bapak Ibu ada keju nih, ada susu. Nah susu ini kan sebenarnya bisa saja tahan lama tapi difermentasikan. Ini contoh saja sebenarnya kalau kita seperti contoh kambing tadi. Kalau susu kayaknya kita tidak seperti orang zaman dulu lah. Orang zaman dulu memang kalau kita mungkin yang diantar itu adalah galon, air galon. Kalau orang dulu susu. Memang susu itu diantar. Nah, mungkin ada susunya tergantung. Nah maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, dia orang yang menemukan ini lalu mengambilnya punya 2 pilihan. Satu dia jual, lalu uangnya dia simpan dan dikembalikan saat memang pemiliknya datang. Atau yang kedua, susu itu dijadikannya keju, biarkan tahan lama. Tapi itu tentu dengan kemungkinan yang sudah diperhitungkan berapa lama kira-kira dia akan datang. Kalau rasanya lebih setahun 2 tahun, ini lebih baik dijual. Jadi dia yang paling bisa menentukan mana yang lebih baik. Apakah saya jual atau saya jadikan sesuatu yang bisa tahan lebih lama. Barangnya tetap, susunya tetap. Cuma dia dijadikan keju. Ini barang ini cuma jadi keju. Nah, pilih apakah saya jual atau saya jadikan keju. Nah, ini pilihan. Yang keempat lagi, ini pun ada ininya, jenis barang yang kita temukan. Silakan. Yang keempat, suatu yang membutuhkan nafkah, yaitu binatang atau manusia, umpamanya anak kecil. Na'udzubillah, sokok bayi di jalan. Sekarang kan banyak. Ini kan gara-gara zina yang na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, atau binatang. Nah, contoh tadi anak kambing, kita contohkan tadi. Nah, itu pun ada 2 jenis. Artinya, kalau kita menemukan binatang ternak umpamanya, nah itu pun ada 2 jenis. Jenis pertama, binatang yang kuat. Nah, binatang yang kuat artinya tidak perlu dipelihara individunya. Nah, kalau yang seperti ini Bapak Ibu bisa diambil. Kerbau, kuda, onta. Pokoknya binatang yang tidak perlu kita pelihara, tidak usah diambil. Biar dia hidup di alam liar. Begitu petunjuk dari Rasulullah. Berarti dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang yang buas, misalnya unta, kerbau, atau kuda. Binatang seperti ini lebih baik dibiarkan saja, tidak usah diambil. Kata Rasulullah SAW. Nah, ini petunjuknya nih. Artinya kalau binatang ternak yang kita temukan itu yang kuat, yang tidak perlu dipelihara itu pun bisa hidup. Nah, ini apa kata Rasulullah? Al-Zaid bin Khalid wasa'ala sallallahu alaihi wasallam an-dhallatin ibli wa qala ma laka wa laha da'ha. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang unta yang tersesat. Unta yang nyasar tiba-tiba masuk ke kebun ambo ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tak ada urusan ampu di nyonya dan nyonya ada urusan jongku. Pakai sana. Karena ini binatang yang mampu hidup sendiri. Tidak perlu dipelihara, tidak perlu dijaga, tidak perlu dipagari dan seterusnya. Nah, berbeda dengan binatang yang lemah. Yang kedua. Yang kedua, binatang yang lemah tidak kuat menjaga dirinya terhadap bahaya binatang yang buas. Binatang seperti ini hendaklah diambil. Sesudah diambil diharuskan melakukan salah satu dari 3 cara. Seperti tadi Bapak Ibu, kalau kambing itu agaknya memang perlu dijaga. Dari dulu kan begitu. Para nabi itu mayoritas beliau ini adalah penggembala kambing. Artinya kambing itu bukan binatang liar. Jadi mungkin kambing hutan ada jenisnya. Tapi kalau kambing yang diternakkan itu biasanya bukan binatang liar, perlu dijaga karena dia memang perlu penjagaan. Tidak bisa hidup mandiri seperti kerbau yang bisa atau unta.
atau kuda. Nah, ada 3 hal yang kita lakukan ini. Kalau kita ketemu binatang-binatang lemah, 1, pertama disembelih, lalu diamankan, lalu dimakan dengan syarat sanggup membayar harganya apabila bertemu dengan pemiliknya. Itu kita sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi kalau nampak nampaknya kambing kau sembelih, tapi ingat sebelum disembelih nanti kalau datang yang punya saya mau ganti, saya sanggup ganti. Halal boleh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dijual dan uangnya disimpan agar dapat diberikan kepada pemiliknya. Ambo tidak bisa menjaga kambing. Ambo tidak punya pengalaman dan juga punya kenalan pun tidak ada yang mau menjaga kambing temuan ini. Maka ya kita jual saja. Lalu uang nilai itu kita simpan, dan kalau nanti datang pemiliknya kasih uang hasil penjualan kambing. Itu yang kedua. Jadi boleh disembelih atau dijual. Yang ketiga dipelihara dan diberi makan dengan maksud menolong semata-mata. Ingat seperti yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu, kita niatnya menolong. Kama tadinu tudan. Ingat kaidah ini. Sebagaimana kita memperlakukan orang, maka seperti itu kita akan diperlakukan. Jadi niatnya tolong menolong. Tidak pula boleh kita minta saya sudah keluar uang sekian. Nah, kan bisa aja kita jual, bisa aja kita sembelih, atau bisa aja tidak kita ambil. Lalu ternyata kita memilih, wah ini mungkin punya saudara sesama muslim, karena di sini semuanya muslim. Udah saya selamatkan. Sayang nih kalau dimakan masih kecil, dijual tidak laku, saya rawat sajalah. Jadi niatnya ikhlas karena Allah SWT. Kalau nanti dikasih hadiah tanpa disyaratkan di awal, itu tidak masalah. Kembalikan kepada orang yang punya. Jadi ini niatnya ikhlas, hanya menolong. Ini bukan untuk mendapatkan upah. Oke, ada hadis Nabi sekarang. Rasulullah SAW an Zaid bin Khalid wasallam sallallahu alaihi wasallam an syarqi wa qala sallallahu alaihi wasallam uzha fa innama yalqau akhika au Oleh. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang seekor kambing yang nyasar ke tempat orang. Maka kata Rasulullah, ambil itu. Berbeda dengan unta tadi Pak. Kalau unta kata Rasulullah biarkan, kamu tidak ada urusan dengannya dan dia tidak ada urusan dengannya. Tapi kalau kambing ambil kata Rasulullah. Karena kambing itu boleh jadi dia milikmu, artinya kamu jaga, atau dia milik saudaramu, atau dia milik hewan buas yang akan memangsanya, serigala. Mana yang untuk pilihan, Rasulullah? Milikmu dalam artian kamu jaga dia, atau milik saudaramu yang kehilangan, tidak tahu, atau dimakan serigala. Kan isyarat dari Rasulullah, ambil, rawatlah, pilih salah satu dari 3 tadi, disembelih, dimakan lalu diganti uangnya, atau dijual, ambil uangnya simpan, kembalikan nanti pada orang yang punya, atau yang ketiga dirawat dan dijaga. Jadi Bapak Ibu, ini ada sedikit catatan tambahan. Ada sedikit catatan tambahan tentang barang temuan. Silakan. Kalau barang yang didapat itu barang yang besar atau berharga, hendaklah diberitahukan dalam masa 1 tahun. Jadi kalau barang itu betul berharga, Ibu, umpamanya uang 1 juta, berharga itu ya sesuai dengan adat masing-masing, Bapak Ibu ya. Uang 10 juta, maka itu diumumkan sepanjang tahun. Lalu bagaimana kalau uangnya hanya 100.000? Hanya itu dalam artian dibanding 10 juta tadi, atau 50.000 atau 2.000 kan cuma nampak ya. Gimana caranya? Nah, jelaskan di sini. Silakan. Cukup diberitahukan dalam masa kira-kira yang kehilangan sudah tidak mengharapkannya lagi. Iya, PT 2.000 Bapak Ibu. Ada orang yang nangis 2 minggu dengan hilang PT 2.000. Kalau nangis seminggu hilang itu 10 juta ada. Tapi 2.000 mungkin kehilangannya sebentar. Dia tetap diumumkan, tapi dalam keadaan yang diperkirakan Allahnya tidak mencari lagi. Tapi ingat, kalau kita pakai, kalau kita simpan, kalau datang orang yang betul-betul punya, tetap dikembalikan ke kerana Allah, bukan barang kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah, karena waktu Isya sudah masuk, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Berikutnya ini kita akan membahas tentang Ihya'ul Mawat, yaitu membuka lahan baru, membuka tanah kosong. Baca itu. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya.
akan mengenangkan azan dan nanti setelah azan menjelang iqamah kita akan jawab. Baik Bapak Ibu, jika ada yang mau diskusikan, ditanyakan ke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal Allah
Kami pernah, pribadi saya pernah menemukan suatu barang yang tangan robek waktu di bandara, kemudian berangkat, karena takut, ya itu lalu saya serahkan kepada salah seorang ustaz adik kami, ustaz adik untuk menyerahkan kepada informasi itu apa disampaikan anda awalnya apakah dosa saya sampaikan kepada ini karena saya dipindahkan para orang hilang jadi hukumnya nggak gimana Ustaz itu mungkin datang. Terima kasih Ustaz. Allah Maha. Jadi memang itu secara awal itu bisa kita anggap sebagai barang kotor. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang meletakkan barang berharganya itu di tempat terbuka seperti kursi menunggu atau ya di bandara. Jangankan jam mahal, baju saja tidak bisa sembarang letak, koper saja tidak bisa sembarang letak, apalagi jam yang begitu mahal. Merek yang beliau sebut tadi itu merek yang mahal, harganya ratusan, ada miliar bahkan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Lalu yang terjadi saya ambil, lalu awalnya mungkin saya selamatkanlah, mungkin tidak bisa selama saya selamatkan nih. Saya cobalah kasih ke orang yang lebih mungkin untuk menyelamatkannya. Saya kasih ke orang lain. Ternyata orang lain itu bilang, Pak, saya juga tidak bisa nih. Kita kasih aja ke yang berwenang. Gimana? Memang begitu langkah yang tepat. Wallahu a'lam. Insyaallah itu langkah yang tepat. Apalagi kita tidak tahu yang namanya bandara. Boleh jadi orang ini kita mau ke umrah. Orang ini mungkin mau ke kemana-mana lah. Tidak tahu di mana mau diumumkan. Lalu nanti ternyata yang punya bukan orang Indonesia, tapi orang Inggris, orang Afrika, nggak ngerti apa yang ditemukan selama setahun. Banyak pertimbangannya. Maka memang Bapak Ibu di tempat-tempat publik memang harusnya ada pusat informasi. Dan di bandara memang ada namanya lost and found, al-mafqudat, barang-barang yang ditemukan dan barang-barang hilang. Siapa yang kehilangan barang, siapa yang menemukan barang yang bukan milik dia, lapor ke sana. Memang begitu seharusnya kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit juga. Seperti juga di masjid Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, Rasulullah SAW pernah melarang orang mengumumkan barang-barang hilang di masjid. Ini digunakan untuk Allahu Akbar, memanggil orang salat, hayya 'ala salat, hayya 'ala falah. Lalu digunakan untuk mengumumkan barang hilang. Maka ini tidak semestinya. Maka Bapak Ibu lebih baik di masjid, termasuk juga masjid yang kita kan masjid raya, masjid besar, orang banyak datang di sini. Mungkin ide yang bagus juga kalau dibuat barang temuan dan kehilangan. Jadi siapapun yang kehilangan barang, siapapun yang menemukan barang, lapor ke sana. Jadi jangan gunakan mic untuk mengumumkan. Bapak Ibu yang merasa kehilangan kunci, yang merasa kehilangan, nanti semua orang begitu. Orang meninggal sebelah roh, Pak, kunci yang hilang, Pak, tolong umumkan, bisa aja. Karena dari awal sudah dibuka. Maka lebih baik seperti di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, pernah Bapak Ibu tiba-tiba mendengar mic diketok bagi jemaah haji, jemaah umroh yang kehilangan ihramnya atau kehilangan ada orang kehilangan anak, ada di situ. Tapi mereka punya cara untuk menghormati masjid, tidak menggunakan mic masjid untuk mengumumkan. Jadi terinspirasi dari apa yang ada di bandara, ada tempat untuk melaporkan saya mendapatkan ini atau saya kehilangan ini, lapor. Nah, itu memang tugas mereka. Oh, dia nanti tidak amanah, itu tidak urusan wali, jangan ditanya. Yang menjadi urusan kita apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita tahu selesai. Apa yang terjadi nanti itu tidak urusan kita. Yang jelas apa yang menjadi tugas kita sudah kita laksanakan. Allahu a'lam. Masih ada yang bertanya? Kalau tidak mungkin kita tambahkan satu. Ada. Waalaikumsalam. Kalau misalnya COVID-19 itu kan ini kok susah di apa siang punya untuk kopian juga susah kan. Wasipan dulu. Bisa orang mengaku juga rupanya tak hijau kan kalau lagi sebenarnya ibu orang kehilangan itu awal yang wajib mengganti itu siapa? Oke, baik. Ini memang luar biasa. Ini yang pertama
uang 500.000. Main 500.000. Oh kita banyak begini, 1,5 juta malah. 1,5 juta, sobo 1,5 juta. Disimpan, lalu diumumkan di Facebook, saya menemukan uang. Kalau seandainya ada 10, jadi memang ada caranya. Kalau 10 tanda-tanda umumnya PT itu PT bara pecahan berapa atau ikatannya bagaimana. Jadi kita yang tahu. Atau kalau kaki lupu di foto lah dulu bahwa tamu bosobo. Sehingga kalau seandainya ada 10 ciri-ciri, sebutkan 4 atau 5 saja atau 7, jangan semuanya. Sehingga nanti ada ciri-ciri yang memang menandakan kalau memang dia punya. Ini salah satu dulu triknya. Oh ternyata 2 minggu kemudian setelah saya sebarkan di Facebook, di Instagram, di media sosial, ada yang mengaku punya dia. Dan ternyata memang dia bisa sebutkan semua ciri-cirinya dan tepat. Mungkin menerka-nerka saja dan ternyata betul. Buah biasa Ustaz. Kalau ketika kita berikan itu kita yakin dia yang punya, maka sudah selesai urusan kita. Walaupun nanti datang orang berikutnya yang juga mengaku punya, yang bilang saja apa yang Bapak lakukan juga dilakukan oleh orang sebelumnya. Maka menurut saya yakin memberikan kepada orang yang punya. Tapi kalau saat itu kita ragu-ragu, itu dia punya. Cari cara lain untuk meyakinkan. Kalau tidak juga simpan aja waktu. Jadi syarat memberikan orangnya kita yakin ini dia yang punya. Begitu. Jadi saat harta itu sudah kita kasihkan dan kita memberikannya dengan keyakinan, maka insya Allah kewajiban kita sudah selesai. Maka kita tidak perlu mengganti lagi kalau datang orang lain yang memintanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Bertanya? Di belakang. Nah, yang terakhir, silakan. Pesan bapak-bapak langsung pertanyaannya. Silakan kita pertanyaan dulu. Silakan. Waalaikumsalam. Saya Ustaz, saya bertanya bukan masalah tema yang tadi, apa boleh ditanya? Sebisanya saya jawab, silakan. Kalau dekatkan mic-nya Bu, maaf. Ya. Maaf, ini agak panjang sedikit Ustaz. Masalahnya kalau boleh saya bertanya, ini yang panjang sedikit, saya bertanya kelengkap saya teruskan. Bagaimana Ustaz? Gimana? Punya sedikit. Tidak jelas. Boleh. Tidak jelas. Saya bertanya agak masalahnya agak panjang sedikit, boleh tak Ustaz? Kamu ikut jamaah karena kita menyelesaikan waktu saja. Kalau Pak Jan lah, Pak Jan, kepala sekolah kita. Pak Jan aja yang meneruskan. Masalahnya ini bukan masalah yang kita bahas topik sebentar ini. Ini masalahnya yang terjadi di jemaah kita sendiri, yaitu masalah salat. Ada di running text itu Ustaz. Ya. Boleh, boleh. Ada di running text. Sejak ada di running text di jemaah ini, kami merasa agak bertambah rasanya, yaitu masalah salat isra dan salat duha. Waktunya di pertama salat isra itu kita ada waktunya itu bahwa kita boleh salat isra dengan pahala sama dengan umrah. Yang kedua masalah salat duha, waktunya di situ dimulai jam 6.45 salat. Permasalahan yang terjadi sekarang, pertama masalah salat isra. Beredarnya pembicaraan masalah isra yang ada di running text itu bid'ah. Nah, bagaimana pandangan Ustaz terhadap masalah salat isra yang ada di running text? Yang kedua masalah salat duha. Salat duha ada di running text mulainya jam 6.45. Karena kabarnya itu belum boleh atau tidak sah salatnya kalau mulai di situ. Karena salat duha itu dimulai kabarnya jam 9.
Nah, jadi kami yang jemaah yang sudah lansia ini sering menunggu salat isya dan salat duha. Setelah masuk salat duha jam 6.45 kami terhadap salat duha itu. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap yang ada di running text itu? Mohon penjelasan supaya kami jangan terjadi masalah kena bid'ah, kena tidak bagus atau haram. Tolong diperjelas. Kalau seandainya itu terjadi masalah yang tidak baik, mohon kami dibantu menurunkan running text yang ada tentang salat isra dan salat diganti dengan yang apa adanya. Kami dipajangkan juga lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sederhana saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama ada hadis dari Rasulullah SAW. Orang siapa yang sholat subuh, kemudian dia tidak melakukan apa-apa, dia tetap di musholanya, tempat dia sholat, tetap di sajadahnya, atau dia tidak keluar masjid kecuali untuk hajat yang harus keluar. Kemudian setelah terbit matahari dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah sempurna. Itu hadis sahih. Oke. Lalu muncul pertanyaan, sholat syuruk ini maksudnya apa? Maksudnya sholat sunat setelah matahari terbit, bukan saat matahari terbit. Jadi kalau disebut waktu syuruk, maka jangan sholat di waktu itu. Nah, maka sholatnya mungkin 5 menit atau 7 menit atau 10 menit setelah waktu syuruk. Ini yang pertama. Artinya apakah ada sholat sunat syuruk? Ada. Dan itu dilakukan setelah syuruk, karena kita haram untuk sholat ketika matahari terbit. Karena kata Rasulullah, matahari itu terbit di antara 2 tanduk syaitan dan tenggelam juga di antara 2 tanduk syaitan. Maka tidak boleh kita sholat saat terbit dan saat tenggelam. Lalu bagaimana dengan sholat duha? Ada 2 versi tentang sholat duha ini. Ada ulama mengatakan sama sholat isyraq dengan sholat duha. Artinya bagi yang sudah selesai isyraq, ya sudah sholat duha pada hari itu. Ada lagi yang mengatakan beda, karena sholat isyraq punya keutamaan sendiri, sholat duha juga punya keutamaan sendiri. Adapun jam yang Ibu sampaikan tadi, ketika matahari sudah terbit dan sudah mulai terang, itu sudah waktu duha. Dalilnya apa? Dalilnya waktu pelaksanaan sholat Idul Adha. Jam berapa kita sholat Idul Adha? Adha itu artinya kan salah satu maknanya waktu duha. Kita sholat jam 7. Adapun jam yang Ibu sebut tadi itu jam terbaiknya. Jadi sholat duha itu terbaik ketika anak unta sudah mulai kepanasan karena sinar matahari pagi. Dia jam 9, jam 10, jam 11. Jadi tidak ada masalah. Yang salah adalah sholat ketika matahari persis terbit. Maka tunggu sebentar, sholat di situ. Kalau mau cukup dan sholat duha lagi silakan. Tapi kalau mau sholat duha lagi boleh. Tapi biasanya karena sudah agak terang sedikit, baru itu sudah mulai masuk waktu duha dan berakhir beberapa saat sebelum waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Tentu dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.